Halo, selamat bertemu kembali ya semua rekan-rekan mahasiswa yang terkasih di suasana yang bagus ini ya, yang cerah ini. Kita akan bersama-sama mengadakan perkuliahan online terkait topik tangga. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keceriaan ya, dan kebahagiaan, dan apapun yang kita kerjakan selama ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Nah, kenapa kita ambil topik tangga? Pasti Anda sedikit banyak mengetahui ya fungsi tangga itu ya, yaitu fungsinya untuk akses baik naik ataupun turun, antara up and down ya. Nah, tapi sejauh mana ya esensi dari tangga ini terhadap bangunan arsitektural ataupun fungsinya di interior ya, akan kita bahas bersama-sama di perkuliahan kesempatan kali ini ya. Dan untuk materi nanti akan saya share untuk Anda semua ya, sebagai bekal ataupun sebagai dokumen Anda dalam perkuliahan ya. Oke, kita bicara tentang tangga. Nah, kalau kita bicara tentang tangga, di image kita atau di bayangan kita itu sesuatu yang bentuknya vertikal ya. Ada akses untuk naik dan akses untuk turun. Kemudian bentuknya bermacam-macam. Ada yang mungkin ya, Anda kalau ke mall gitu ya, jalan-jalan ke mall, ke pusat pembelanjaan, itu biasanya tangganya langsung lurus ya, vertikal dan lurus. Kemudian ada yang mungkin di rumah memiliki tangga bentuknya spiral ya, biasanya di ruang belakang ya, ruang jemur, ruang cuci, seperti itu. Ada yang bentuknya mungkin huruf letter U ya, biasanya tempatnya di agak ke tengah ya, di ruangan bagian tengah. Nah, dimana kita bisa mencapai lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Demikian juga sebaliknya ya, lantai 3 ke 2, 2 ke 1 dan seterusnya, itu melalui tangga tersebut ya. Kita sambil berpegangan pada railing tangga ya, kita turun step by step ya, dengan beberapa pijakan anak tangga ya, dan akhirnya kita sampai ke lantai yang kita inginkan. Namun demikian, lebih spesifiknya tangga itu adalah, diskusinya ya, tangga merupakan sebuah alat atau struktur yang digunakan untuk naik maupun turun dari satu tempat ke tempat lain yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Dan secara umum, tangga itu sendiri terdiri dari serangkaian langkah yang terhubung satu sama lain, yang biasanya disokong oleh balok-balok penyangga ataupun dinding. Biasanya anak-anak nih yang paling suka bermain di tangga ya. Mereka sambil berlari-larian naik turun tangga, kan seperti itu ya. Jadi ingat masa kecil dulu ya. Jadi kalau kita main kejar-kejaran ya, bahkan itu sampai naik turun tangga, dan akibatnya orang tua kita pasti akan kewalahan, dan akhirnya beliaunya merasa khawatir ya, karena suatu saat tangga itu juga bisa menimbulkan masalah ya, entah itu tergelincir, entah itu jatuh ya, bergulung-gulung dan sebagainya, dan itu pasti tidak dikehendaki oleh siapapun. Nah, maka dari itu ada beberapa cara ya untuk memperkecil resiko tersebut ya, seperti diberi ring tangga atau bagan tangga, kemudian diatur ketinggiannya ya, yaitu dengan beberapa bentuk yang nanti akan kita share bersama. Kemudian kita ke karakteristik ya, kegunaan dari tangga. Setelah kita tadi mengetahui tentang definisi ya, nah sekarang kita ke karakteristik tangga. Ada beberapa karakteristik tangga: akses vertikal, kemudian transportasi, kepentingan dalam desain, kemudian bagaimana keamanan tangga itu terkait dengan fungsionalitas ruang dan fleksibilitas. Karakteristik kegunaan tangga
yang merupakan akses vertikal, ya, di mana hal ini terkait dengan kegunaan utama tangga, yaitu untuk memberikan akses vertikal dari satu level ke level lain. Dan ini bisa digunakan dalam bangunan untuk mencapai lantai yang berbeda, atau di luar bangunan untuk mengakses atap, balkon, dan tempat-tempat tinggi lainnya. Dalam kemudahan transportasi, tangga juga menyediakan metode transportasi yang sederhana dan efisien bagi manusia untuk naik dan turun, di mana hal ini memungkinkan orang untuk bergerak secara bebas antar tingkat dalam bangunan tanpa memerlukan peralatan khusus seperti lift ataupun eskalator. Jadi kalau cuman lantainya itu 2, 3, 4, katakan maksimal 5 ya, itu fungsi tangga itu masih diperkenankan ya. Tapi kalau lebih dari 5 lantai itu disarankan harus memakai lift ataupun eskalator ya. Nah, dalam kepentingan desain, tangga sering kali menjadi elemen penting dalam desain arsitektur. Ya, tangga dapat menjadi fitur estetika yang menarik dan menambah nilai artistik suatu bangunan. Ya, bagaimana itu nanti akan kita jelaskan di setelah ini ya. Desain tangga bisa beragam mulai dari yang sederhana hingga yang sangat mewah dan kompleks ya, karena dia mau mendukung interior ruang ya. Jadi peran tangga ini sangat penting sekali dalam perancangan interior. Dari sisi keamanan, tangga harus dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan. Ya, ini termasuk memperhatikan lebar langkah, ketinggian langkah, pegangan tangan, dan bahan material tangga itu sendiri. Tangga yang dirancang dengan baik, ya, dia akan bisa meminimalkan resiko kecelakaan dan cedera. Terkait dengan fungsionalitas ruang, ya, tangga juga dapat berfungsi sebagai elemen yang membagi dan mengatur ruang dalam sebuah bangunan. Nah, tangga ini, ya, dia bisa sebagai pembatas ruang, yaitu antara ruang terbuka seperti di ruang tamu, kemudian ruang makan, kemudian antar ruang di dalam sebuah ruangan besar ya, dan sebagainya. Kemudian untuk fleksibilitas ya dalam hal karakteristik tangga ini, di mana tangga dapat dirancang dalam berbagai bentuk maupun ukuran, yaitu tergantung pada kebutuhan serta keterbatasan ruang yang tersedia. Tangga ini bisa berbentuk lurus ya, berbentuk spiral, berbentuk melingkar, atau bahkan dibuat dalam bentuk usus sesuai dengan tuntutan desain arsitektur ya. Nah, dengan memperhatikan karakteristik ini, ya, tangga dapat dirancang dan digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan akses vertikal dalam bangunan. Nah, saya lanjut untuk ini ya, desain dan tampak tangga. Beberapa gambar ya yang seperti Anda perhatikan. Ini adalah tampaknya ya, dari tampak samping itu letter L, letter U ya. Dan beberapa denahnya ya, ini bisa Anda lihat. Ini letter U ya. Kemudian letter L. Ini seperti ini letter L. Dan yang kotak-kotak itu yang agak besar itu adalah namanya bordes ya, tempat pemberian tahan sementara. Jadi kalau kita naik ataupun turun ya, suatu saat kita terengah-engah. Nah, di area bordes inilah tempat kita ambil napas ya, ambil napas, kemudian kita lanjut lagi turun ke lantai bawah ataupun naik. Dan beberapa bentuk spiral ya. Letter U juga bisa loh dengan model lengkung seperti ini. Ya, ini bentuk yang spiral ya. Tapi jarang ya. Biasanya orang lebih cenderung yang bentuk kotak. Kalau yang spiral itu untuk tertentu ya. Sebetulnya bagus dari sisi estetik ya. Cuman dia dari sisi penggunaan ruang itu agak boros ya. Jadi lebih efektif yang model kotak. Kalau yang bulat-bulat ini, lengkung-lengkung ini, setelah mengalami pertimbangan tertentu ya, model seperti itu digunakan. Nah, terkait desain tangga di lahan terbatas ya, jadi rumah-rumah yang sekarang, rumah urban ya, salah satu elemen penting yang dapat mengubah tampilan atau fungsionalitas ruang adalah desain tangga di rumah urban tersebut ya. Namun seringkali memunculkan tantangan dalam memanfaatkan setiap ruang yang terbatas secara optimal. Kita kenalan dulu ya, ada beberapa model ya tangga. Yang pertama itu tangga spiral melingkar. Nah, ini cocok nih juga untuk rumah yang luasannya terbatas karena dia tidak banyak memakan tempat. Ya, modelnya ringan jadi tidak terkesan berat. Ya, cuman memang beberapa area di sini ya, itulah keunggulannya ya salah satunya. Walaupun dia tidak memiliki area ruang di bawah tangga, tapi dia secara sirkulasi dia lebih lega. Karena modelnya yang simple ya, atau lebih efektif lagi kalau ini diletakkan di pojok, di belakang gitu, seperti untuk ruang jemur ya, itu sangat efektif. Tapi walaupun demikian ditaruh di tengah seperti ini pun juga tidak masalah ya.
desain tangga spiral melingkar ya, model tangga spiral melingkar ini sangat sesuai untuk diimplementasikan pada rumah yang berukuran kecil ya. Desain tangga spiral yang berukuran kecil tidak memakan space dari ruangan tersebut ya, dan tanpa harus memakan banyak uang. Bahkan tetap cocok ya atau sesuai digunakan di ruang kecil, katakan ukuran 3x3 meter. Biasanya terbuat dari material besi ya. Tangga spiral melingkar hadir dengan harga ekonomis dan memiliki ketahanan tinggi karena terbuat dari baja ya, besi baja, dan aman untuk menanggung beban berat. Nah, umumnya tangga spiral ini digunakan untuk menyambung area jemuran yang terletak di lantai paling atas rumah. Akan tetapi pemilik rumah harus berhati-hati karena tangga spiral yang melingkar itu memiliki pijakan yang cukup kecil, jadi sempit ya, sehingga sangat rentan untuk terpeleset ataupun tergelincir. Tapi memang keunggulannya dia adalah efektif ya dari sisi penggunaan ruang. Yang kedua, tangga simple. Bentuknya letter L. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai opsi untuk rumah mungil minimalis ya. Material kayu dapat menambah sentuhan modern dengan konsep yang elegan dan fungsional ya, seperti di gambar. Sebenarnya material yang digunakan untuk model tangga letter L ini sebenarnya tidak harus kayu ya, tapi juga bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing ya. Namun perlu Anda ingat bahwa dalam memilih model, perhitungan material, ukuran, dan penempatannya itu penting untuk dipertimbangkan. Ya, karena kan beberapa ruang ya dengan keterbatasan area tadi, space tadi, peletakan tangga itu sangat-sangat memakan ini ya, jatah ruang dalam arti ya. Karena ruang tersebut misalkan bisa digunakan sebagai ruang tidur, ruang keluarga gitu ya, tapi tiba-tiba dia difungsikan sebagai tempat tangga, peletakan tangga. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya. Kemudian ada model yang unik ya, yang ketiga tangga tonsu, atau ini lebih ke Japandi ya, model-model Jepang begitu. Nah, untuk memaksimalkan ruang sebaik mungkin, tangga tonsu ini ya bisa Anda jadikan solusi. Tangga tonsu dengan bentuk seperti laci kabinet ya. Jadi tiap anak tangganya itu di dalamnya ada laci ya, yang bukan hanya digunakan sebagai pijakan, tapi bagian atasnya itu dapat dibuka seperti laci yang bisa dijadikan storage penyimpanan. Nah, ini unik sekali nih. Dan umumnya tangga tonsu digunakan di kamar tidur ataupun apartemen tipe studio, jadi tipe yang kecil ya. Jadi dengan tangga ini ya, dengan berikut laci-laci yang ada, itu setidaknya kan dia tidak perlu gudang untuk menyimpan barang ya. Jadi entah itu sepatu, buku, arsip, bahkan jaket ya, itu bisa dimasukkan di situ. Ya, tangga jenis tonsu ini juga sesuai diterapkan untuk mengarah ke futon tempat tidur ya. Hadir dengan tekstur yang kaya yang mengadopsi warna palet natural, cantik, menghasilkan kesan natural yang minimalis. Khas ya, khas desain Skandinavian. Warna-warna seperti ini ya. Kemudian lanjut untuk tangga minimalis terapung. Ini istilahnya terapung ya, karena dia tidak ada penyangga di bawah. Jadi seakan-akan dia mengambang seperti itu. Nah, maksudnya apa ini tangga minimalis terapung? Ya. Nah, salah satu hal untuk mensiasati ruang yang sempit seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, yaitu dengan membuat tangga terampung di dalamnya. Dia juga memberikan kesan 3 dimensi ya, namun dia kesannya elegan karena tidak terlalu banyak elemen-elemen penyangga yang lainnya. Dan untuk membuat tangga minimalis yang terapung ya, penghuni rumah itu harus melihat leveling tanah dan juga sudut ruang. Nah, dua aspek ini yang penting untuk menghasilkan kesan mengapung yang estetik dan unik. Ya, tangga minimalis terapung cocok untuk diimplementasikan untuk sebuah rumah dengan desain Skandinavia. Nah, selain itu pada bagian bawahnya itu kosong. Ya, eman-eman kalau nggak dimanfaatkan. Nah, ini bisa dialihfungsikan menjadi tempat penyimpanan. Ya, dijadikan seperti apa ya, susunan rak-rak begitu. Lanjut untuk tangga lurus. Ya,
ini lebih simpel lagi untuk mengirit space ruang. Ya, cocok digunakan pada rumah dengan ruangan yang sempit, ya seperti yang saya sampaikan barusan. Tangga lurus sangat memanfaatkan konsep multifungsi agar ruangan terkesan lebih lapang, bentuknya yang lurus ya, yang Anda lihat seperti di gambar itu ya, vertikal hingga lantai ke atas, itu sesuai untuk penghuni yang tidak mau ribet dengan desain tangga yang rumit ya, apalagi rumahnya sempit. Nah, Anda dapat mendesainnya dengan menyandar dinding tanpa perlu bordes. Ya, seperti model-model tangga letter L, letter U ya, sehingga semakin menghemat sebuah ruang. Jadi tinggal lurus aja, terus diberi pegangan tangan ya. Ini pegangan tangannya. Jadi ini sangat efektif hanya dengan satu tumpuan yang dia menyandar ke tangan. Ini sangat murah meriah ya. Ini bisa dijadikan satu alternatif di lahan yang terbatas ya. Lanjutnya tangga kayu letter U seperti ini ya. Anda perhatikan di bawah itu ada berderet tanaman hias ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya, untuk estetik ruang. Nah, material kayu dapat digunakan untuk alternatif tangga di rumah ya, selain material beton. Desain simpel tanpa makan banyak tempat sehingga menjadikan tangga kayu ini ya, letter U, menjadi pilihan tepat sebagai penghubung ruang sempit lantai atas. Kemudian tekstur kayu yang unik itu tadi menghadirkan kesan unik tanpa meninggalkan kesan-kesan modern ya. Dalam arti dia kesan itu hangat, alami ya, untuk memperindah desain interior ruang. Nah, bentuk tangga yang letter U itu membuat bagian tangga di bawahnya ya menjadi kosong. Dan Anda bisa memanfaatkannya untuk area penyimpanan seperti rak sepatu, rak buku, contoh kata ini untuk tanaman hias ya. Dan umumnya tangga kayu dengan desain letter U ini bisa dipadu-padankan dengan berbagai jenis desain interior lainnya, yaitu terutama untuk desain Skandinavian ataupun kontemporer ya. Yang unik lagi ya, kalau biasanya di bawah tangga atau di atas tangga itu gelap ya, cuma lurus aja. Nah, sekarang hadirnya skylight ya di area tangga atau akses pencapaian naik turun ini ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang unik ya. Jadi fungsinya itu kita menambahkan pasokan cahaya alami dalam desain tangga tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan atap skylight untuk menyulap tangga di ruang sempit menjadi area transisi yang dilengkapi cahaya alami. Nah, atap skylight ini merupakan bukaan yang dilengkapi dengan kaca transparan, jadi tembus pandang. Sinar matahari itu mampu masuk ke dalam ruangan. Desain atap skylight sedang menjadi tren ya saat ini karena dia mampu menghemat energi dengan desain cahaya maksimal. Jadi tanpa lampu pun ya, entah itu siang malam, itu dia efektif karena langsung mendapat pencahayaan alami dari alam ya. Lanjut, tangga minimalis untuk rumah mezanin. Jadi rumah mezanin itu adalah ruang satu lantai tapi di dalamnya terdapat tingkat. Ya, seperti yang Anda lihat itu ya. Nah, tangga mezanin ini menjadi solusi juga untuk digunakan di ruang hunian yang sempit. Dengan menerapkan tangga minimalis mezanin ini akan ada area tambahan di lantai atas sebagai cara untuk memaksimalkan ruang yang terbatas secara vertikal. Contoh penerapannya adalah dengan menggunakan tangga sederhana bertone cerah tapi simple ya, seperti pada gambar ya, Anda lihat di gambar. Jadi ini masih dalam satu lantai ya untuk mezanin seperti ini. Ya, jadi memang plafon di atas itu pendek ya, rendah. Karena dia kan jadi ruangan di bawah atap gitu. Mezanin namanya ya, desain mezanin. Nah, kemudian bagaimana dengan tangga minimalis industrial? Sekarang kan banyak itu ya, kita temui desain-desain industrial ya. Beberapa material industrial itu dapat digabungkan ya. Kita bisa menggunakan besi berwarna hitam, kemudian ada kayu ya sebagai tapak ataupun pegangan. Nah, dua material ini yang menghasilkan kesan dinamis dan elegan sehingga dia sesuai untuk rumah bergaya industrial yang minimalis. Nah, desain di sini menonjolkan garis-garis tegas dan ramping ya, menghindari detail berlebihan. Sementara anak tangganya itu yang dia bisa lebar ya, lebih lebar sehingga pijakan kaki kita tuh dapat
menapak dengan sempurna ya dan kokoh, serta bisa memberikan keamanan serta kenyamanan bagi si pengguna rumah atau penghuni rumah. Nah, ini ada lagi yang unik ya. Berikutnya nah, tangga sederhana dengan fitur lemari. Ini nanti yang akan kita bahas juga. Ya. Bahwa maksudnya apa dalam hal ini? Bahwa tangga itu tidak hanya sekedar ya sebagai penghubung antar lantai ya, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai lemari penyimpanan. Material kayu atau baja ringan ya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan tangga yang lebih ergonomis, sehingga desainnya tidak terkesan berat, melainkan tetap terlihat menyatu dan proporsional ya, dengan anak tangga yang kokoh dan lebar disertai dengan lemari penyimpanan di bawahnya yang terintegrasi dengan baik. Nah, beberapa tangga ya kita sudah lihat tadi desainnya ya, baik dari kayu, baja. Nah, sekarang beberapa material ya yang kita angkat di sini di topik pembahasan. Yang pertama itu adalah misalkan tangga baja ya. Apa sih keunggulan tangga baja itu, kok kenapa banyak orang gunakan ya material baja ini untuk membuat desain tangga di rumah ya ataupun di kantornya ya. Dia yang pertama ya, secara desain ya untuk tangga baja memiliki tampilan elegan dan minimalis ya, karena apa? Secara umum tangga baja itu didesain dengan gaya minimalis karena kesederhanaan bahan yang diperlukan. Namun tangga baja juga bisa dibuat bergaya klasik atau artistik. Ini sangat memungkinkan ya, karena material baja ringan itu sangat mudah dibentuk dan fleksibel dalam ukurannya. Dan Anda pun bisa menemukan rancangan tangga yang berbentuk U, L atau meliuk-liuk dengan desain baja tersebut. Kemudian kokoh dan mudah perawatannya, dia awet ya. Karena keunggulan desain tangga ya terbuat dari baja ini adalah kekuatannya. Material baja ringan sudah dikenal mampu menahan gaya tarik yang sangat kuat, meskipun tentunya dengan bobot yang ringan ya, bahkan lebih baik daripada jenis kayu ataupun beton dalam perbandingannya. Selain itu, lapisan galvalum pada baja ringan membuat material tahan karat dan tahan korosif. Karena sifat-sifat ini maka tangga dapat bertahan sangat lama. Bahkan jika Anda tempatkan di luar rumah ya, tangga itu tidak perlu perawatan khusus ataupun dalam arti kata dia mudah, tetap dengan mudah dibersihkan ya. Paling ya kita mengelapnya sesekali ya dan mengecatnya supaya warnanya tidak pudar, dalam arti untuk mempertahankan warna yang kita inginkan. Kemudian prosesnya pun cepat dan tidak membutuhkan banyak ruang ya. Pembuatan tangga baja ringan ini umumnya hanya membutuhkan instalasi di tempat dengan ban dan ukuran yang telah disesuaikan dengan model yang diinginkan. Maka kita tuh hanya memerlukan waktu sebentar untuk mengelas itu ya, nyambung-nyambung itu. Selain itu tangga baja ringan juga cenderung tidak membutuhkan banyak ruang. Nah, perbandingannya itu bisa terlihat jika suatu saat Anda menemukan ya tangga cor atau beton. Dia harus menunggu proses cor kering ya, karena pada pastinya itu akan lama sekali. Bisa seminggu, 2 minggu ya untuk nunggu cor keringnya ini. Ya, nah umumnya tangga tersebut berbentuk tebal dan tidak praktis gitu ya, dan mahal, jatuhnya mahal karena dari beton. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat tangga baja? Nah, yang pertama bahan baku baja itu harus ber-SNI ya, karena baja ber-SNI itu sudah pasti memenuhi standar yang ditetapkan. Ya, meskipun ringan, material baja ringan itu mempunyai standar ketebalan yang sepatui, dan kemudian penggunaan lapisan yang tepat juga perlu diperhatikan agar tangga yang Anda inginkan tadi bisa digunakan selama mungkin kan. Nah, kalau repot Anda juga bisa langsung pilih baja ringan dari BLKP ya. Tidak hanya saja ber-SNI tapi juga ada ISO-nya dan berpengalaman memenuhi kebutuhan baja ringan di Indonesia. Kemudian pengerjaannya ya pastilah ya, dia butuh tenaga profesional, orang baja ya. Jadi memang khusus
Kemudian jangan lupa pasang peredam suara, karena kan tangga baja ini ya pastinya karena ringan ya, suaranya itu nyaring. Nah itu Anda bisa mensiasatinya dengan memberikan ya lapisan karpet atau bahan yang bisa meredam suaranya, deng 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 gitu ya, jika Anda merasa terganggu. Nah seperti itu ya. Oke. Setelah karakteristik tangga, kita beralih ke spesifik tangga ya, ukuran. Ya, ini jangan sampai salah ya. Karena jika kita salah dalam desain ya, apalagi sudah direalisasikan, itu contoh kata nih. Saya dulu pernah kemarin ya, belum lama ini berkunjung ke rumah teman. Dia dalam rumah yang baru itu ya, dia habis renovasi. Kemudian ada anak tangga menuju ke ruang jemur ya, cuman setapak begitu, kurang lebih ukuran setengah meter ya lebarnya. Tapi ya pijaan anak tangga satu dengan anak tangga yang lainnya itu tinggi banget, mungkin ya hampir 30 gitu, 30 cm ya setiap kali pijaan, naik lagi 30 cm, naik lagi 30 cm. Nah itu desain itu kurang pas ya, walaupun secara mungkin dibikinnya mungkin kan pertimbangannya pakai lantai keramik dengan ukuran 30 ya, padahal itu harus dipotong sebelumnya. Nah seperti itu ya. Jadi hal yang perlu dipertimbangkan waktu kita mendesain tangga ya, kita harus memperhatikan ukuran standar tangga. Supaya apa? Supaya nyaman dan tidak membahayakan keselamatan. Oke, lebar tangga ya. Lebar tangga itu harus cukup memungkinkan untuk orang melewati satu sama lain dengan nyaman. Lebarnya minimal ya 90 cm untuk tangga satu arah dan 180 cm untuk tangga dengan lalu lintas dua arah. Bagaimana dengan ketinggiannya? Ketinggiannya ya berkisar antara 15 sampai 20 cm. Ya, terus 20 atau 17 ya, 17 gitu. Konsistensi ketinggian laser sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan pengguna tangga ya. Jadi tidak seperti yang tadi saya sampaikan 30 cm ya, tapi cukup maksimal 20 cm, minimal 15 cm. Kemudian untuk lebar langkah ya, yang bagian datar atau tempat kaki berpijak, itu standar umum lebarnya itu hanya 25 sampai 30 cm. Semakin lebar kan kita semakin semakin nyaman perpijaannya, itu lebar pijakan kakinya ya. Kemudian untuk kemiringan, yaitu umumnya ya kemiringan tangga itu sudutnya 30 sampai 40 derajat. Jangan terlalu curam ya, karena kita akan kalau turun itu kayak ngeri kan kalau terlalu curam ya. Dan kalau terlalu landai ya, itu akan semakin panjang dan semakin menghabiskan ruangan. Jadi gunakanlah sudut 30 sampai 40 derajat. Kemudian landing ya, atau area datar di antara dua penerbangan tangga atau di bagian atas ataupun bawah tangga. Dan landing ini biasanya memiliki lebar yang sama dengan lebar tangga dan diperlukan untuk memungkinkan pengguna beristirahat atau berpindah arah. Landing atau bordes ya istilahnya. Kemudian kita lihat ada handrail ya atau penggantangan, diperlukan untuk memberikan dukungan dan keamanan pada pengguna tangga. Tinggi standar ya itu adalah 85 sampai 95 cm dari permukaan titik tangga. Jadi tiap pijaan itu kurang lebih tingginya 85, mungkin sejajar ya, 85 sampai dengan 95 cm. Kemudian bukaan tangga, yaitu ruang yang dibutuhkan untuk memasang tangga dalam sebuah bangunan. Bukaan harus mencukupi untuk menampung dimensi dan kemiringan tangga, serta dia menyediakan jarak yang aman dari dinding atau elemen struktural lainnya. Nah, ini ada yang unik ini terkait dengan ruang di bawah tangga. Ya, banyak sekali yang sudah saya browsingkan ya, beberapa desain ini banyak banget. Nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, untuk menciptakan ruang di bawah tangga itu ya, apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama itu kita harus menentukan bentuk tangga atau karakteristik tangga, desain tangga ya, sebelum melakukan renovasi. Karena bentuk tangga itu ya yang harus dibuat harus sesuai dengan konsep ruangan yang diadakan di bawah tangga. Entah itu sebagai penyimpanan sepatu, bisa jadi dapur ya. Nah itu dipikirkan dulu tangganya. Di bawah tangga itu mau
kegiatan apa yang akan berlangsung di situ. Anda bisa pilih ya bentuk menyerupai huruf L, U atau Y ya. Nah, selain berbentuk huruf juga ada. Anda bisa menggunakan yang bentuk spiral tadi, melingkar. Tinggal menyesuaikan ya terkait dengan fungsi ruangan di bawah tangga itu sendiri. Kemudian menyesuaikan ruang bawah tangga dengan kebutuhan. Ya. Dipikirkan dulu ruangan itu nanti jadi apa. Jadi pembuatannya itu tidak akan sia-sia atau menghabiskan anggaran. Ya, dan begitu ketika tangga dibuat harus disesuaikan bentuk antara tangga dan ruangan bagian di bawahnya. Ya, jangan asal terus ditutup ya, tahu-tahu nanti dia jadi gudang. Ya boleh, cuman kan kalau untuk mungkin ruangan yang lain ya itu mungkin lebih bagus lagi ya kalau dilihat dari estetikanya. Kemudian menentukan arah bahwa tips yang lain yang bisa dilakukan ketika mengadakan pemetaan ruang bawah tangga ya, yaitu menentukan ukuran tangga dan ruang di bawahnya. Ukurannya berapa. Hal ini berguna agar keberadaan tangga dan ruang bawah tangga terlihat proporsional, tidak tampak seperti penuh ya. Jadi proporsional itu tadi. Karena dia kan kemungkinan kan lebih banyak nanti letaknya di tengah ruangan ya. Anda pikirkan juga apakah space yang dibuat nanti itu akan cocok dengan keberadaan tangga di rumah tersebut. Pilihlah desain ruang bawah tangga ya sesuai dengan jumlah ukuran dari tangga tersebut serta gunakan desain yang simple untuk tangga ataupun konsep rumah minimalis ya. Nah, yang terakhir itu Anda mencari referensi desain ruangan. Banyak ya, ini seperti beberapa gambar di bawah ini ya. Ini sudah saya browsingkan. Ya. Pemanfaatan ruang di bawah tangga. Oke, yang pertama, tempat penyimpanan buku. Ya. Atau tempat untuk duduk. Ya. Dengan adanya rak ini ya, itu kan ada rak-rak buku ya. Itu akan tampak lebih atraktif dan menjadi elemen estetik sehingga membawa nuansa ruangan yang kekinian ya. Kemudian pembuatan rak buku tersebut juga menjadi ciri khas dengan permainan yang meliputi geometris, bidang serta isi. Kemudian jangan lupa pilihan warna material ya yang bisa menjadi pilihan tepat untuk warna-warna buku itu menjadi lebih menonjol. Ya, nah itu contoh ruangannya itu. Ya, tempat duduk ataupun dia untuk menyimpan buku. Nah, seperti ini ya, jadi efektif. Kemudian ya, tak kalah pentingnya kegiatan atau aktivitas bermain anak. Ya, jadi anak itu kan pekerjaannya bermain. Jadi dari bermain dia belajar, ya belajar sesuatu. Entah itu dia menumpahkan air, dia makan tapi berceceran, ya, dan nanti dia diajari untuk bersih selama makan ataupun setelah selesai makan. Kemudian main air itu tadi ya, minum gelas airnya tumpah ya, kemudian dia harus mengelap ya. Dan ini ajaran kebersihan, ajaran untuk berhati-hati supaya tidak airnya tumpah dan seterusnya. Nah, ini penyediaan ruang bermain ya di bawah tangga ini cukup efektif ya. Karena kalau menyediakan satu ruang khusus ya disediakan untuk anak-anak bermain ya, itu pastinya akan butuh ruangan ya, butuh ruangan lagi, akan menghabiskan tempat. Padahal untuk bermain ya. Nah, seperti itu, ini juga bisa menjadi alternatif ruang di bawah tangga. Kemudian dibuat rak sepatu atau hanger atau tempat baju ya. Karena kadang ya di keseharian itu sepatu ya itu kalau tidak tertutup tempatnya itu akan kotor ya, akan kotor, berdebu. Kemudian sepatu-sepatu yang tidak tertata itu akan membuat ruangan menjadi kacau ya, kesannya berantakan seperti itu. Nah, ruang di bawah tangga ini bisa dijadikan alternatifnya. Bukan pakaian yang sesungguhnya ya di gambar ini ya, dia mungkin sebagai tempat untuk menggantung mantel ya, mantel hujan, jaket dingin waktu musim salju ya dan seterusnya, atau untuk meletakkan sepatu ya, ada sepatu boot, ada sandal, ada sepatu gitu.
Kemudian ruang bawah tangga efektif untuk ruang laundry. Nah, seperti ini ya. Cuman kalau seperti ini berarti di sebelahnya ya, ruang yang berdekatan dengan ruang laundry itu biasanya ada dapur ya, ada ruang servis yang lain ya, katakan dekat dengan ruang jemur ya. Kemudian dekat dengan ya katakan ruang ART ya kalau di Indonesia itu. Ya, sambil bekerja ya, ART-nya dia bisa mencuci ya, memanfaatkan mesin cuci yang ada di bawah ruang tangga ini tadi. Nah, secara efektif tanpa dia harus memerlukan ruang khusus untuk meletakkan mesin cuci tersebut. Nah, kemudian ini penting ya. Jadi bagi Anda yang mungkin handetolannya besar ya, banyak gitu sanak saudaranya. Dan kadang kita bingung kalau tamu itu mau izin ke toilet ya, padahal toiletnya itu kan mungkin terletak di belakang atau terletak di kamar tidur masing-masing. Nah, salah satu fungsi area atau ruang bawah tangga ya ini bisa dijadikan ya toilet, tapi untuk tamu ya. Jadi tamu itu tidak perlu masuk ke belakang rumah gitu ya, atau masuk sampai ke dalam rumah, tapi cukup di area ruang tamu ya, dan di situ diletakkan toilet ya di bawah tangga. Ini sangat menarik nih, bisa dijadikan inspirasi nih ya. Lanjut kemudian binatang piaraan. Nah, ini bikin rumah di situ. Bisa kucing, bisa anjing, dan binatang piaraan yang lain ya. Nah, seperti ini ya. Satu ruangan untuk mereka tidur ya, dan satu ruangan untuk menyimpan perlengkapan, entah itu perlengkapan makan, entah itu perlengkapan ini ya, pakaian. Ini kan ada dedikasi pakaian ya. Nah, ini sangat lucu ya, dan pastikan pintunya ya itu tidak terlalu rapat ya, jadi ada sela-sela untuk sirkulasi udara ya. Ini kan biasanya binatang peliharaan itu kan pengennya deket ya, atau si pemilik rumah itu biasanya pengennya deket dengan hewan peliharaannya. Nah, ini sesuai ya di bawah tangga nih. Kemudian area dapur kecil ya, untuk pantry atau dapur bersih ya di bawah tangga. Jadi dapurnya itu yang di belakang ya, mungkin yang dapur besar atau dapur kotor ya, dan kalau yang di bawah tangga itu adalah area dapur kecil. Walaupun misalkan contoh seperti ini, di bawah tangga ini memang direncanakan dia menjadi dapur utama, karena di sini sudah dilengkapi dengan area meja makan. Seperti itu ya. Lanjut, untuk apa lagi ya? Oh, untuk area ruang televisi atau ruang keluarga di sini ya. Nah, lumayan ya, mengirit ruangan ya. Jadi di bawah tangga itu tempat untuk meletakkan televisi, rak-rak hias begitu ya. Jadi sementara untuk kursinya itu tetap di ruangan tersebut ya, tapi untuk pernik-pernik itu tadi seperti televisi, audionya, sound systemnya itu diletakkan di bawah tangga. Jadi mengirit ini seperti ini ya, luasannya tidak terlalu luas, tidak terlalu besar, tapi dia cukup orang duduk santai di situ ya, nonton TV atau sambil rebahan nonton acara film kesukaan. Lanjut, tempat penyimpanan anggur ya, yang biasanya kalau orang Eropa itu disimpan di gudang ya, tapi kalau ini di bawah tangga ya. Biasanya areanya kan dekat dengan ruang tamu ya. Ini kalau di Eropa ya, karena memang mereka kan punya kebiasaan ya untuk menghangatkan badan di saat musim dingin ya, mereka mengkonsumsi anggur untuk menghangatkan badan. Nah, otomatis anggur-anggur ini atau botol-botol minuman ini ya, dia butuh ruangan. Kalau ditaruh atau diletakkan di gudang mungkin kurang efektif ya, karena itu kan bercampur dengan penik-penik yang lain ya di gudang tersebut. Jadi ini ruang khusus penyimpanan anggur, yaitu di bawah tangga. Alternatif lain ya, area bawah tangga itu bisa menjadi suatu ruang kerja ya. Sangat menarik ya, bisa bentuknya rata ini ya, atau biasanya bentuknya serong seperti ini ke dalam ya.
Sangat menarik kan? Ya. Baru lihat gambarnya aja, fotonya kita sudah seneng nih, apalagi sambil belajar bekerja di situ. Ya, pasti nyaman, seperti punya ruangan tersendiri gitu. Ya, karena ada atas itu ya, ada semacam ruang yang melingkupi, menjadi semacam ruang kerja. Ya. Kemudian tempat untuk memajang area ya, pajangan koleksi barang disusun seperti ini ya. Nah, ini koleksi buku, koleksi piala ya, itu di bawah tangga. Seperti ini ya. Pastinya sangat inspiratif ya untuk area ruang bawah tangga ya. Ternyata bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali kegiatan. Kemudian tidak hanya melulu tadi ya, laundry, dapur, ruang ruang nonton TV, ruang bermain ya. Nah, ini bisa nih digunakan sebagai area untuk taman mini. Tapi pastikan ya, Anda memastikan bahwa taman mininya itu taman mini yang kering ya. Yang kering, walaupun secara desain ya Anda bisa menambahkan kolam di situ. Ya tergantung kebutuhan ya, tapi biasanya taman yang ada itu adalah taman-taman kering ya, yang tidak banyak pepohonan yang besar-besar ya, yang mini-mini, yang kecil. Seperti itu ya. Jadi kegunaannya untuk menambah sirkulasi udara ya, dengan adanya tanaman ya. Dari sisi estetik ya, untuk interior ruang ya. Kemudian otomatis ruang bawah tangga itu menjadi fungsional, tidak hanya sekedar ruang kosong. Kemudian ruang bawah tangga tersebut atau tangga itu sendiri ya, dia secara estetik ya, kajian interior itu sebagai pembatas ruangan. Nih, dia berfungsi sebagai pembatas ruangan. Ya. Jadi ini gambar ini ya. Jadi tangganya kelihatan kan dari sana ya, diberi batasan. Seperti ini juga ya, sebagai pembatas ruang, dan ini ditambahkan. Jadi pembatas ruang itu tidak hanya berupa partisi yang seperti rak-rak kebanyakan ya, rak-rak hias gitu, tapi tangga pun ya bisa dimanfaatkan sebagai pembatas ruang. Jadi kita atur denahnya sedemikian rupa, dan nanti untuk lokasi peruntukan tangga ya, itu bisa kita atur di tengah ya, diekspos gitu, kelihatan oleh pengunjung. Kemudian area lemari pakaian ini ya, bersama dengannya tadi ya, untuk menyimpan pakaian seperti ini. Bisa digeser ya, atau sliding, atau bisa dia modelnya permanen, tergantung budget ya, tergantung kebutuhan. Oh, terakhir ya, masih ada satu, sebagai ruang serbaguna. Ini yang terakhir. Jadi apapun itu masuk ke dalam ruang bawah tangga tersebut. Entah itu untuk menyimpan makanan ya, boleh, bisa jadi. Kemudian untuk menyimpan semua apapun itu ya, dari sepatu sampai ini botol-botol minuman atau bumbu-bumbu dapur ya, di sini bisa juga. Intinya ruang itu menjadi semacam gudang ya, tapi di tengah hunian. Kemudian tempat untuk meletakkan ini ya, ya mungkin kita habis kehujanan di luar gitu kan, kalau masuk ke dalam ruangan itu kan mungkin kotor atau terlalu jauh ya. Nah, cukup diletakkan di sini, di ruang bawah tangga. Seperti itu ya, beberapa ide ya terkait dengan perencanaan desain tangga ya. Tidak hanya sebagai untuk akses naik ataupun turun ya. Tangga ini ternyata dia bisa berfungsi secara estetik ya. Berfungsi secara estetik, kemudian berfungsi juga untuk lebih memaksimalkan ruangan ya. Jadi dengan ruang di bawah tangga itu setidaknya kita mendapatkan ruang baru lagi ya, ada tambahan ruang baru di selain ruang-ruang yang ada ya, ruang utama yang ada, lumayan, terutama untuk antisipasi luasan hunian yang kecil di perkotaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik
tentang tangga ya. Semoga cukup menambah wawasan Anda ya terkait dengan akses pencapaian lantai atas ini ya ataupun turun ya. Semoga bisa menjadi referensi Anda bentuk-bentuk desain tadi ya, menjadikan ide suatu saat Anda ingin merencanakan sebuah desain tangga. Begitu rekan mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di topik mendatang yang pastinya berbeda. Oke, see you. Dah.